أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan. Insya Allah kita benar-benar dinyatakan sebagai hamba yang dapat mencapai kemenangan sehingga dapat menggapai derajat takwa yang sebenar-benarnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semua dapat terlepas dari alam kegelapan menuju cahaya ilahi Rabbi. Semoga kita semua dan anak keturunan kita tetap selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga akhir zaman. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, takwa adalah tujuan kita sehingga kita berusaha menjalankan ibadah siam selama sebulan penuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah kita menjalankan puasa Ramadan, lalu apa yang bisa kita jadikan ukuran atau parameter sehingga seseorang dianggap meningkat ketakwaannya? Setidaknya ada 3 kategori seseorang dinyatakan bertakwa, yaitu secara spiritual, secara sosial, dan secara material atau fisik. Hal ini tergambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari penggambaran ayat tersebut jelas bahwa ketakwaan seseorang akan terlihat secara seimbang antara spiritual, sosial, dan material atau fisik. Oleh karena itu, ketakwaan kita tidak hanya bisa dibuktikan dalam bentuk
semakin meningkatnya kualitas ibadah mahdoh saja, tetapi juga harus bisa kita wujudkan dalam kualitas kehidupan pribadi dan kualitas kehidupan sosial. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang yang sangat erat kaitannya dengan interaksinya kepada orang lain. Tidak mungkin orang dinyatakan beriman dan bertakwa jika dalam kehidupan sehari-harinya masih sering berkata tidak baik dan menyakitkan bagi orang lain. Demikian pula diragukan keimanan dan ketakwaan seseorang jika dalam kehidupan sehari-hari belum bisa memuliakan tamunya dan tetangganya. Dalam skala yang lebih luas, orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang kehidupan pribadi dan sosialnya senantiasa membawa kebaikan dan manfaat, bukan pribadi yang membuat masalah dan merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat At-Tabari. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam rangka taqarrub kepada Allah, saat ini keimanan dan ketakwaan kita akan diuji dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjalin interaksi sosial yang baik, yang bisa membawa nilai manfaat yang sebesar-besarnya, bukan sebaliknya menjadi manusia yang kehidupannya justru membuat kesusahan bagi orang lain, merugikan masyarakat luas, bahkan menjadi orang yang merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, tantangan kehidupan manusia saat ini adalah semakin tergerusnya hubungan atau interaksi sosial sesama manusia secara fisik, digantikan dengan interaksi melalui alat komunikasi lewat media sosial yang secara tidak sadar telah mematikan jiwa dan rasa kemanusiaan kita. Kita menjadi manusia yang semakin asosial, semakin kehilangan rasa simpati dan empati terhadap sesama manusia. Ketika rasa kemanusiaan kita semakin tumpul, maka kecenderungan untuk berbuat hasad dan mungkar juga semakin besar, apabila jika tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Saat ini kita sering mendengar berita ada anak yang tega menganiaya hingga membunuh orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang tega menyiksa bahkan membunuh anaknya. Ada juga orang yang membuat hidup tetangganya terancam bahkan terbunuh. Demikian juga ada oknum-oknum yang melakukan korupsi sehingga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai triliunan rupiah. Semua ini adalah gambaran masih belum dilaksanakannya nilai keimanan dan ketakwaan secara konsekuen dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri. Jangan sampai kita termasuk orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Marilah kita semua bertekad setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri,
Kita wujudkan keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, dalam hubungan sosial dan bermasyarakat kita, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika saja setiap individu punya kesadaran untuk berbuat baik, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis dan saling mendukung ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Insya Allah dengan semangat Ramadan yang masih meluap dalam dada kita, marilah kita song-song kehidupan baru di bulan Syawal ini menjadi kehidupan yang lebih baik dengan saling berusaha menjadi manusia yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang membawa rahmat sekecil apapun itu. Sebaliknya bukan menjadi manusia yang membawa laknat sekecil apapun itu. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, ibda' binafsi, berusaha menjadi manusia bertakwa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah, jika masing-masing pribadi kita berusaha berbuat yang terbaik, maka kita akan menjadikan kehidupan bermasyarakat yang terbaik. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan menjadi lebih baik pula, sehingga akan tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah konsep negeri ideal dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 15 yang menggambarkan negeri yang subur, aman, makmur, dan berperilaku baik serta mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama berdoa dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan permintaan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah sholat dan khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Mudah-mudahan isi khutbah bisa kita resapi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.